Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lucy Larasati, Magister Manajemen. Saya salah satu dosen tetap di program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Spesialisasi saya di bidang sumber daya manusia. Pada kesempatan kali ini, saya memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampuh di program studi manajemen. Mata kuliah manajemen sumber daya manusia merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS yang ditempuh oleh mahasiswa semester 2. Adapun deskripsi mata kuliah manajemen sumber daya manusia menitik beratkan pada pemberian wawasan dan pengetahuan dasar mahasiswa dalam memahami pentingnya pengelolaan manajemen sumber daya manusia, pengembangan dan ruang lingkup serta fungsi manajemen sumber daya manusia, baik untuk sektor publik maupun bisnis dalam menunjang visi misi organisasi perusahaan. Bahasan pokok pembelajaran selama 14 kali pertemuan terkecuali UTS dan UAS diantaranya dapat ditunjukkan sebagai berikut. Referensi yang digunakan untuk pembelajaran ini dapat ditunjukkan sebagai berikut. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, ruang lingkup, peran, dan tantangan manajemen sumber daya manusia di era globalisasi ini. Kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan kesetaraan dalam kegiatan manajemen sumber daya manusia secara terkini. Ketiga, mahasiswa mampu menyusun perencanaan kerja, motivasi, dan kemampuan kerja bagi karyawan. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan penilaian kinerja, perancangan karir, dan pengembangan sumber daya manusia. Salah satu kewajiban saya dalam penerapan Tridharma Perguruan Tinggi selain penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah pengajaran. Adapun metode pembelajaran yang saya lakukan adalah 1. Delivery. Metode yang dapat dilakukan dengan memaparkan materi melalui PowerPoint. Kedua, interaktif, yaitu metode yang dilakukan dengan melalui diskusi, tanya jawab atas materi yang saya sampaikan agar mahasiswa lebih aktif, mandiri, dan inovatif. Yang ketiga, assessment. Metode asesmen ini dapat dilakukan dengan pemberian tugas dan kuis melalui e-learning. Indikator penilaian mahasiswa dilakukan secara transparansi dan objektif. 1. Kehadiran 20%. 2. Tugas 20%. 3. UTS 30%. 4. UAS 30%. Sebagai penutup, itulah metode yang saya terapkan dalam pembelajaran yang saya lakukan secara luring, yaitu metode delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kawan-kawan hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Alhamdulillah, sehat semua, semangat ya. Ya. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita masuk di materi, kita baca Al-Fatihah terlebih dahulu teman-teman semuanya, agar perkuliahan hari ini kita bisa berjalan dengan lancar dan nanti bisa bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya, hari ini
kita akan memasuki materinya adalah berkaitan dengan penilaian kinerja. Di minggu yang lalu kita sedikit mereview mengenai materinya adalah terkait dengan yang disebut dengan K3. Apa sih K3 menurut kawan-kawan? Masih ingatkah dengan apa yang disampaikan Bu Lucy di materi minggu lalu? Masih. Apa kira-kira, Mbak Laila? Upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas. Oke, baik. Jadi memang teman-teman semuanya bahwa ketika kita mengatakan K3, kita itu tujuannya adalah untuk mengurangi yang namanya tingkat kecelakaan di dalam tempat kerja atau lingkungan kerja. Nah, berarti menurut pendapat kawan-kawan, pentingkah K3 itu? Penting. Seperti apa alasannya? Kenapa disebut dengan K3 itu penting? Itu untuk mencegah agar karyawan tidak cedera pada saat melakukan pekerjaan. Terus itu tidak terjadinya kerusakan pada alat atau alat yang ada di pekerjaan itu. Oke, mesin-mesinnya. Oke, terus kemudian kira ada yang lain yang mau menjawab? Sebagai upaya pengawasan terhadap 4M, yaitu manusia, material, mesin, metode kerja yang dapat memberikan lingkungan kerja aman dan nyaman sehingga tidak terjadi kecelakaan. Oke, baik teman-teman semuanya. Berarti di mana ketika kita ketahui bahwa yang tadi K3 memang digunakan untuk mengurangi adanya kecelakaan atau kita mengurangi yang namanya kejadian-kejadian yang ada di lingkungan kerja. Nah, maka dari situ kita tadi ada sebuah pengawasan, ya kan? Nah, pengawasan ini kita gunakan untuk melihat apa? Dari segi manusianya, tidak hanya segi manusia atau tidak dari segi people-nya saja, tetapi kita juga lihat dari segi apa tadi? Mesinnya. Terus kemudian apa lagi? Materialnya. Terus kemudian lagi metode kerjanya. Inilah sangat penting. Makanya kita katakan bahwa nanti ketika kita masuk di dalam penilaian kinerja, kita ada yang disebut dengan standar operasional prosedur atau yang disebut dengan SOP. Nah, SOP ini teman-teman semuanya yang akan nantinya kita ketahui setelah kita sebelum kita menilai yang namanya kinerja. Nah, hari ini kawan-kawan semuanya kita akan membahas berkaitan dengan penilaian kinerja. Menurut pendapat kawan-kawan, apa sih yang disebut dengan penilaian kinerja itu? Sebelum saya masuk di materi, kira-kira apa menurut pendapat kawan-kawan yang disebut dengan penilaian kinerja? Ada yang bisa? Monggo, silahkan. Memahami kemampuan karyawan dan mengembangkan karir yang lebih lanjut di karyawannya. Mengembangkan karir karyawan dan memahami kemampuan karyawan. Oke. Mengembangkan yang namanya kemampuan karyawan dan mengembangkan, ya, menentukan pengembangan kemampuan dan pengetahuannya. Maka di sini kawan-kawan semuanya kita bahas pengertian dari penilaian kinerja. Memang kawan-kawan tadi dikatakan bahwa di dalam penilaian itu kita harus mengetahui adanya sebuah pengembangan kemampuan. Tidak hanya kemampuan saja, tapi pengetahuannya kita juga harus dikembangkan. Nah, teman-teman, di sini ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan suatu proses organisasi dalam menilai kinerja pegawai. Berarti suatu proses, kita memiliki proses. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan feedback.
feedback. Memberikan feedback ini adalah seperti apa? Jadi istilahnya tadi ada karyawan yang tidak mentaati terkait dengan K3 tadi itu, maka hari ini disosialisasikan terkait dengan peraturan-peraturan itu, maka disitulah kita ada sebuah yang namanya feedback. Nah, feedback ini kawan-kawan semuanya bisa kita tentukan digunakan untuk apa? Digunakan untuk meningkatkan produktivitas di dalam sebuah organisasi. Yang tujuannya nanti adalah kita gunakan untuk menentukan adanya promosi, kenaikan jabatan, nah pengembangan SDM. Pengembangan ini bisa dalam bentuk pelatihan, dan satu lagi ada yang namanya pendidikan. Nah, kemudian teman-teman semuanya di sini ada yang disebut dengan langkah-langkah di dalam penilaian kinerja. Langkah-langkah dalam penilaian kinerja itu, yang pertama kita menentukan sasaran. Jadi teman-teman semuanya di dalam sebuah penilaian kinerja itu kita harus menentukan sasaran terlebih dahulu. Sasaran itu yang seperti apa yang kita tunjukkan di dalam penilaian kinerja. Jadi apa yang menjadi tujuan kita. Nah, kita harus mengetahui terkait dengan visi dan misi di dalam perusahaan tersebut. Maka kita akan menentukan sebuah sasaran itu. Nah, tujuannya tadi kan untuk meningkatkan produktivitas karyawan pada sebuah perusahaan. Maka dari sini kawan-kawan kita harus menentukan yang disebut dengan standar atau ukuran. Standar atau ukuran ini kawan-kawan semuanya otomatis yang tadi disebut sebagai apa tadi? SOP, Standar Operasional Prosedur. Standar Operasional Prosedur itu teman-teman semuanya kita lakukan untuk apa? Menentukan metode dan pelaksanaan di dalam sebuah penilaian. Nah, sehingga nantinya setelah kita menentukan adanya penentuan metode dan pelaksanaan penilaian, kita akan melakukan sebuah evaluasi yang digunakan untuk menentukan adanya tindak lanjut. Tindak lanjut apa? Salah satunya adalah digunakan untuk kita bisa menciptakan sebuah inovasi-inovasi baru. Nah, di dalam sebuah perusahaan. Nah, kemudian di sini ada hambatan dan penilaian kinerja. Hambatan dan penilaian kinerja ini yang pertama terkait dengan kesalahan penilai. Hambatannya ada kesalahan penilai. Yang kedua, ketidakpastian di dalam penilai. Nah, kemudian ada ketidakefektifan praktek atau praktik dan kebijakan di dalam sebuah organisasi. Saya yakin kawan-kawan tahu banyak perusahaan-perusahaan itu yang kadang ketika ketidakefektifan di dalam penilaian praktek dan kebijakan itu masih banyak perusahaan itu yang kadang-kadang like dislike. Ya kan? Benar nggak? Ada nggak penyalahgunaan ketika kita kedekatan, dia dinilai bagus, tapi kemudian dia yang orang yang tidak mempunyai kedekatan, dia dinilai jelek. Ada seperti itu ya? Nah, disinilah ada penentuan. Ada juga yang harus kita ketahui bahwa formulir penilaian itu tidak baik. Berarti ada kesalahan dalam penentuan indikator. Nah, kemudian ada beberapa cara untuk mengatasi hambatan. Yang pertama adalah memberikan latihan kepada penilai. Jadi kita menjadi seorang manajer itu berarti kita juga harus mengikuti sebuah pelatihan yang digunakan untuk menilai. Tetapi kita juga harus tahu bahwa seorang manajer itu tadi ketika dia memberikan sebuah penilaian, dia harus adil. Ketika kita tidak adil, apa yang kira-kira terjadi ketika kita tidak adil dalam melakukan penilaian? Kesalahpahaman. Oke, mungkin ada yang lain.
iri, ya, menyebabkan adanya sebuah kecemburuan sosial antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, antara individu satu dengan individu yang lainnya. Nah, jadi dari sini ada penentuan bahwa kita harus memberikan pelatihan kepada penilai, melibatkan penilai dalam menentukan formulir penilaian, menekankan kepada manajer akan pentingnya penilaian. Nah, karena penilaian kinerja ini sangat penting, yang tadi kita gunakan sebagai bentuk dari feedback. Nah, ini teman-teman semuanya. Kemudian di sini ada kesalahan di dalam penilaian. Ada yang disebut dengan halo effect, yaitu penyimpangan bersifat pendapat pribadi. Yang tadi kita bilang like dislike. Ya. Nah, kemudian the error of center tendency, yaitu penilaian yang tidak senang memberikan penilaian jelek atau baik kepada pegawai. Kemudian tendency lenience and strictness bias, yaitu penilaian terlalu lunak dan terlalu keras. Kadang-kadang dia menilai ini pokoknya sesuai dengan keinginan saya seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan personal prejudice, yaitu penilaian yang dipengaruhi oleh prasangka yang tidak baik. Istilahnya kalau kita lihat dari casingnya saja, hanya dilihat dari casing tanpa dilihat dalamnya. Ada yang seperti itu ketika melihat orang? Kira-kira teman-teman ada yang seperti itu ketika melihat temannya? Ada. Nah, jadi dari sini teman-teman semuanya kita tahu bahwa ada personal prejudice, penilaian yang dipengaruhi oleh prasangka yang tidak baik terhadap suatu kelompok masyarakat. Nah, ketika ada di dalam lingkungan yang tidak baik, kemudian dia dikatakan, oh anak itu atau orang tersebut dikatakan adalah orang yang tidak baik. Nah, tidak seperti itu. Nah, itu ada yang disebut dengan tendensi the recency effect, yaitu penilaian berdasarkan penilaian pada perilaku kerja yang paling akhir. Jadi ketika kita melihat bahwa ada penilaian suatu kinerja itu yang paling akhir itu bisa kita tunjukkan dari the recency effect. Nah, kemudian teman-teman semuanya ada ketidaksiapan di dalam penilaian. Apa yang mempengaruhi? Nah, yang pertama adalah terkait dengan penilaian kurang percaya diri. Yang kedua, keterbatasan pengetahuan mengenai sebuah pekerjaan. Nah, jadi tidak memahami. Nah, kemudian yang ketiga adalah kurangnya waktu untuk melakukan penilaian. Jadi penilaian itu tidak kemudian kita menilai pada satu sisi saja, tapi kita juga harus mengetahui step by step. Baik teman-teman semuanya, dari materi kali ini, hari ini, kira-kira ada yang perlu ditanyakan atau yang belum mengerti terkait dengan penilaian kinerja seperti apa? Ya, Laila. Nama asli. Perkenalkan, nama saya Nurul Ratu Solihah. Ini di 3142007. Saya mau bertanya, bagaimana penggunaan AI dapat mempengaruhi penilaian kinerja karyawan dalam suatu perusahaan? Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya Mbak Laila. Kenapa hal tersebut, kawan-kawan? Bisa kita tadi lihat bahwa dalam penilaian kinerja itu salah satunya adalah berbagai macam hambatan di dalam penilaian. AI, artificial intelligence. Nah, jadi kecerdasan buatan ini akan berdampak, ada positifnya juga ada negatifnya. Nah, ketika yang namanya artificial intelligence ini kita gunakan untuk menilai kinerja teman-teman semuanya, bahwa AI ini memang bagus, dampak positifnya adalah bagus, yang mana data itu bersifat akurat. Kenapa kita bisa dikatakan bersifat akurat? Yang mana ketika kita tahu teman-teman semuanya, banyak sekali yang namanya di perusahaan seperti yang saya bilang tadi itu, banyak para manajer, banyak para pimpinan ketika melakukan sebuah penilaian, dia didasarkan pada like dislike tadi itu, ataukah ada faktor-faktor yang lainnya yang tadi kita bilang bahwa mereka salah satunya adalah ketidakefektifan praktek dan kebijakannya, sehingga banyak sekali penilaian-penilaian itu disalahgunakan. Ini negatifnya.
Nah, dan yang kedua, ketika kita tahu bahwa teman-teman semuanya, banyak orang ketika sudah ada AI, kerugiannya kita itu adalah yang pertama itu terkait dengan teknologi, misalnya kecanduan teknologi, semua dipengaruhi oleh teknologi. Nah, sehingga ketika kita melakukan penilaian itu memang benar akurat, tapi kita akan kaitannya dengan knowledge sharing. Knowledge sharing ini bagaimana pengetahuan itu di-sharingkan ke orang lain. Itu sangat sulit sekali karena semuanya sudah tersistem. Nah, jadi kalau kita sudah tersistem, teman-teman semuanya, otomatis kita tidak akan tahu bagaimana caranya kita bisa ada kedekatan emosional satu sama lain. Nah, sehingga dari sini kawan-kawan, ketika kita ada komunikasi itu tidak efektif karena kita sudah tersistem. Begitu Mbak Laila? Baik, ada yang perlu ditanyakan lagi selain tadi dari yang disampaikan sama Mbak Laila? Pertanyaan yang pertama, adakah teman-teman yang masih bingung terkait dengan penilaian kinerja? Oke, baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Latifatul Khairunisa, NIM 314224. Tadi kan dijelaskan terkait penyalahgunaan mengenai AI yang menyebabkan kekhawatiran. Lalu bagaimana cara mengatasi kekhawatiran terkait bias dalam penggunaan AI dalam penilaian kinerja? Bagus sekali, ada kaitannya ya ternyata teman-teman. Baik, jadi memang artificial intelligence ini sangat berpengaruh terkait dengan penilaian kinerja ya teman-teman, salah satunya. Nah, kita bisa contohkan dalam kenyataan yang sekarang. Nah, sehingga ketika kita bilang kekhawatiran yang seperti apa, nah tadi kan saya bilang bahwa kita itu bisa penyalahgunakan, ada penyalahgunaan. Nah, ada seseorang itu yang khawatir dengan adanya penyalahgunaan itu. Nah, dengan adanya AI ini, kita harus mempersiapkan apa? Data itu agar kita katakan dia tidak bias. Data itu tidak bias. Data yang dikatakan tidak bias itu, teman-teman semuanya, paling tidak kita harus memiliki data yang sudah tervalidasi. Oleh siapa? Oleh yang namanya multidisipliner. Multidisipliner ini adalah bidang ilmu yang lainnya, tidak hanya orang manajemen saja, tapi kita juga butuh orang-orang yang misalkan dari teknik, misalkan. Nah, itu juga penting. Tujuannya adalah memvalidasi kegiatan yang kita lakukan ini sesuai dengan sistem tadi, sehingga kita tidak terjadi yang namanya ketidakadilan. Begitu, Pak. Oke. Ada lagi teman-teman semuanya? Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Jangan lupa teman-teman semuanya untuk mengerjakan tugas Bulusi yang ada di bukunya Bulusi. Silahkan untuk mengerjakan, dikumpulkan di e-link. Nah, aturan yang ada di e-link nanti bisa kalian baca. Begitu. Terima kasih teman-teman atas interaktif hari ini, di mana saya bisa menyimpulkan apa yang kita katakan dalam bentuk penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini sangat penting digunakan untuk feedback kita, merubah perilaku yang tidak baik menjadi perilaku yang baik. Tidak hanya perilaku, tetapi merubah setiap kegiatan yang belum kita dapatkan. Tadi yang disampaikan bahwa pengembangan dari sisi pengetahuan ataupun dari sisi kemampuannya. Nah, ini adalah salah satu tujuan kita untuk meningkatkan produktivitas dari seorang karyawan agar kita bisa mencapai visi dan misi serta tujuan yang ada di dalam suatu perusahaan.
Begitu teman-teman semuanya untuk hari ini perkuliahan sampai di sini, kita ketemu minggu depan. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan hari ini, kita baca surat Al-Asr terlebih dahulu agar perkuliahan tadi kita bisa bermanfaat dan nantinya kawan-kawan bisa diimplementasikan ketika sudah memasuki dunia kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.